Halo, selamat datang di channel Review Rumah. Pada video kali ini, Review Rumah akan menjelaskan tentang peluang usaha properti yang menjanjikan. Jadi tidak seperti biasanya, tapi ini lebih penjelasan dari saya langsung sebagai founder dari Review Rumah. Dan teman-teman, namun sebelumnya, terlebih dahulu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, usaha properti ini tentu adalah bisnis yang tidak bisa dianggap remeh. Sejak cukup lama bisnis ini sangat menguntungkan ya dan menjanjikan. Bahkan semakin hari semakin berkembang karena kebutuhan akan properti di Indonesia itu terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Maka tidak heran jika di tempat Anda itu mulai bermunculan rumah-rumah atau perumahan-perumahan atau properti-properti baru atau kawasan-kawasan pemukiman baru yang dikonsep sedemikian rupa hingga menjanjikan, hingga menarik perhatian banyak orang. Dan tentu ini adalah peluang yang sangat bagus untuk sebuah bisnis, khususnya di bisnis properti. Nah, lalu jika kita mau bermain di usaha properti, apa saja sebetulnya peluang yang bisa kita garap, peluang yang bisa kita geluti? Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama, kita menjadi perantara. Perantara ini sebetulnya bisa tidak disengaja, ya. Ini broker lah katakan. Terkadang misalkan ada teman, saudara, atau tetangga yang rumahnya dijual dan membutuhkan referensi atau membutuhkan bantuan untuk bisa dibantu jual. Nah, biasanya perantara ini membantu mempromosikan, membantu share, mencari pembeli lah katakan dengan benefit ataupun keuntungan yang didapat, yaitu share komisi dari si pemilik properti. Biasanya seorang perantara ini bisa mendapatkan komisi sekitar 2,5% dari harga rumah, dari harga properti ya. Karena fungsinya apa ya? Hanya dan di sini sebetulnya awal biasanya seseorang ketika berhasil menjadi perantara sebuah properti pertama, maka dia selanjutnya dia akan berbisnis properti gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah agen properti. Apa perbedaan perantara dengan agen properti? Agen properti ini lebih dikatakan dia satu step lebih ini ya, lebih oke lah dibanding perantara. Kalau perantara ini kan sebetulnya statusnya dia bisa sebagai perantara properti, bisa sebagai perantara juga, ini sebagai sambilan aja, atau ada juga yang memang full tapi tidak terasosiasi menjadi berasal dari sebuah lembaga. Nah, agen properti ini banyak juga yang dia itu berasal dari sebuah perusahaan, jadi melembaga ya. Jadi ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang pertama itu agen independen. Oke, yang pertama itu agen perusahaan dulu ya. Agen perusahaan. Yang kedua adalah agen independen. Maksudnya adalah kita menjadi agen properti di sebuah perusahaan properti gitu. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan marketing atau perusahaan agen properti itu yang memang khusus dia menjual saja. Itu banyak ya, seperti misalkan yang besar-besar itu ada Rewind,
apa namanya, terus ada lagi LJ Hooker, kemudian ada banyak lah pokoknya. Dan orang yang menjadi marketing di agen properti sebuah perusahaan ini biasanya dia memperoleh gaji. Namun memang dia harus in-house ya. Jadi memang dia ada working time-nya, ada waktu kerjanya. Jadi harus kerja setiap hari, harus datang, harus absen, harus meeting gitu. Jadi ini memang dia terikat kerjanya sebagai agen perusahaan. Dia dapat gaji tapi komisinya memang karena diri gaji komisinya bisa lebih kecil, bisa 0,5% atau 1%. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi agen independen. Nah, perbedaannya apa? Kalau agen independen ini adalah dia tidak memiliki keterikatan dengan siapapun ya, dengan developer siapapun, dengan properti siapapun, dengan pemilik properti siapapun dia nggak punya. Jadi dia bebas aja, karena dia mau free, dia mau bebas, dia mau fleksibel, dia mau kemanapun, bisa co-broker, ya kan, bisa co-brok itu artinya ada broker lain punya listingan, dia bisa ikut, misalnya komisinya 3%, karena dia ikut ini ya dia dapat 2% aja, 1%-nya untuk broker yang lain. Bisa seperti itu banyak justru. Jadi agen independen ini jauh lebih banyak daripada agen yang in-house di sebuah perusahaan properti tentunya. Nah, lalu memang perbedaannya apa? Agen independen juga sebetulnya banyak tantangan, karena tantangannya adalah terkadang banyak sekali listingan atau properti yang dia pelajari dan dia jual, akhirnya tidak fokus, penjualannya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Nah, itu kekurangannya memang. Jadi kalau bicara peluang usaha properti yang menjanjikan, Anda bisa pilih Anda mau menjadi yang mana. Mau menjadi yang perantara aja sebagai sambilan, Anda mau kerja langsung di sebuah perusahaan agen properti, atau Anda mau agen independen atau ini freelance yang bebas. Tinggal ya sekarang yang perlu Anda lakukan adalah Anda tentukan dulu ketika Anda mau menjadi agen properti di sebuah perusahaan, ya Anda mencari lowongan marketing. Nah, namun ketika Anda ingin menjadi agen independen, marketing independen, Anda mencari listingan atau properti yang mau dijual. Nanti Anda minta aja, ada komisi berapa nih gitu. Nah, ada komisi berapa? Misalkan ya ini bisa juga 2-3% komisinya. Nah, jadi seperti itu Anda tentang peluang usaha properti yang menjanjikan tentunya. Menjanjikannya di mana? Menjanjikannya karena peluangnya ini sangat besar ya. Masih banyak orang yang ingin yang belum memiliki properti rumah katakan. Baik, itu aja sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kembali subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, dan sampai bertemu di video selanjutnya.